Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Aulia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya akan melakukan wawancara terhadap ketiga narasumber mengenai Raja 4, khususnya pada kasus pertambangan nikel. Saksikan keseruan saya di channel ini. Pertanyaannya nih Bapak, kira-kira waktu Bapak dengar tentang Raja 4. iya tentang Raja 4 yang izin pertambangan nikel itu, kira-kira gimana Bapak setuju tidak sama keputusan itu atau tidak? Yang maksudnya yang keputusannya yang apa? Yang keputusan pertambangan nikel Kalau untuk yang merusak ya tidak setuju lah. Kita kan Indonesia kan sekarang lagi membangun daerah wisatanya, tapi maksudnya dibalikan lagi maju-majunya kegiatan mereka untuk merusak kan tidak setuju. Kenapa Bapak tidak setuju sama yang di Papua itu di Raja 4? Karena akan merusak ekosistem laut, kan dipikir laut itu. Terus apa lagi? Ya untuk mengunjungi wisata dari luar kan, jadi malas ke sana, nggak mau lagi karena udah rusak wisatanya. Tapi kan sekarang keputusan itu udah dicabut ya Bapak. Ya. Tapi kalau misalkan nggak dicabut sampai sekarang, itu apa yang akan terjadi sama Raja 4? Apa? Daerah wisatanya akan karena digeruk terus, pertamanya dirusak nih. Nggak ada yang datang ke sana lagi, karena sampai kan viral, bule juga yang viralkan itu. Banyak wisata Yang ya orang karena udah rusak orang malas sana. Ini wisatanya yang begitu aja tidak akan maju gitu. Ini dia, namanya dan terima mereka hari ini dia dalam tapi saya udah takut nih tahu Bapak Prabowo Subianto sekarang ada cabut nih Bapak kira-kira apa yang akan terjadi sebenarnya Kira-kira kalau dengar nama Raja 4 apa nih presentasi mengenai view-nya? View yang indah. Mau ya view-nya. Ibu tahu atas tentang izin pertambangan nikel di Raja 4? Dibilang tahu ya, enggak. Dia tahunya dari media. Tidak banyak dia yang diketahui, cuman dia belum banyak generasinya. Cuman karena viral, kan nggak tahu. Kira-kira waktu ibu dengar tentang isu pertambangan nikel itu, ibu setuju nggak sama keputusan tahun 2019? Setuju, nggak setuju. Sebenarnya harus melalui proses pemikiran yang panjang. Dari di undang-undang kan juga tidak semua yang menyangkut hajat hidup pembangunan itu harusnya dikuasai oleh negara. Tapi pada kenyataannya berjalan ke sini. Kita juga lihat kasus-kasus lain bagaimana korupsi ternyata menjadi bidang pertambangan, artinya ya ada sesuatu yang tidak sesuai ya, tidak sesuai ya. Nah sehingga ini untuk sekarang
izin. Ini sekali lagi ini keterbatasan dalam literasi ya. Nah, dari mana pemerintah mulainya? Mungkin salah satunya dari sini. Mengambil kebijakan untuk memperbaiki atau merestrukturisasi pertambangan, terutama pertambangan nikel di Raja Ampat atau di daerah-daerah lain di merupakan yang menjadi sorotan kan sekarang itu pokok di Raja Ampat, sedangkan yang lain yang di tempat lain yang juga dan sudah yang itu menjadi akar problem tentang pertambangan nikel ini belum dilakukan kebijakan. Nah ini tentu sudah menjadi analisa pemerintah. Jadi kalau dibilang tidak setuju ya bukan ambigu ya, bukan tidak mempunyai pendapat. Kayaknya sepertinya perlu kajian yang lebih dalam sehingga kebijakan ini perlu diambil dan itu saja sih. Jadi pemerintah pasti punya pertimbangan dan pertimbangan itu yang ya mohon kita di sharing sehingga kita juga lebih mantap mempunyai perspektif apa terhadap itu. Nah, ini kayaknya yang belum disolid oleh pemerintah juga untuk saat ini ya, untuk ini Raja Empatnya kayaknya sih begitu deh, mungkin yang di tempat lain sehingga pengembangan pariwisatanya atau hal-hal lain yang memang menjadi potensi daerah itu yang perlu dikelola. Kalau tamanannya ini saja itu sih jadi itu ya, jadi bukannya nggak punya pendapat setuju nggak setujunya, cuma ya harus kami kita dibelajarkan atau diberikan penerangan kenapa hal itu diambil langkah itu diambil sehingga kita paham oh ya ini kita menuju ke kemakmuran Indonesia secara luas. Tapi alhamdulillah ya Bu, sekarang kan Pak Prabowo Subianto kan udah nyabut tuh izin pertambangan nikel itu. Terus kalau misalkan nih Bu nggak disambut-sambut sampai sekarang, kira-kira apa yang bakal terjadi sama Raja Ampat? Karena kita kan sudah terobsesi banget nih dengan walaupun belum pernah ke sana, belum pernah ke Raja Ampat, tetapi lihat di media sosial kok kayaknya sayang tuh kalau itu harus dia makanya dengan pencabutannya itu ya mungkin itu adalah salah satu langkah itu tadi. Jadi ya memberikan kita pemahaman atau melihat fenomena lain setelah kebijakan ini dicabut, bagaimana dengan di pertambangan lain mungkin dilakukan di pertambangan lain sehingga kita bisa melihat hasilnya dulu. Nah, kalaupun nanti berkembang misalnya ke Raja Ampat dan itu sudah diantisipasi tidak akan merubah atau tidak akan merubah sama sekali hal-hal yang kita kagumi atau yang kita pertahankan di Raja Ampat ya, ya pasti ini sudah melalui kajian panjang. Oke teman-teman semuanya, jadi dari ketiga narasumber yang telah kita wawancarai, bisa kita simpulkan bahwa Raja Ampat adalah tempat yang dijadikan sebagai destinasi wisata bagi orang-orang yang ada di dalam negara maupun orang-orang yang ada di belahan negara lainnya. Jika izin pertambangan nikel itu diberikan, tentu saja akan memberikan kerusakan lingkungan yang signifikan hingga menghancurkan destinasi wisata yang telah dilestarikan. Hal inilah yang nantinya akan memicu terjadinya implikasi geopolitik Indonesia, sehingga muncul
ketegangan regional dan internasional di dalam negara yang mengakibatkan konflik politik, sosial, ekonomi, budaya yang berakibat kepada kehancuran kedaulatan wilayah. Jadi, apa dong solusinya? Solusinya adalah dengan menerapkan pendekatan terpadu yang berfokus kepada pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup ketiga aspek. Yang pertama adalah peninjauan kembali terhadap izin pertambangan. Yang kedua, penerapan praktek pertambangan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah dengan mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Oke teman-teman semuanya, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bye-bye.